Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Maros. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, manajemen kelas yang efektif, dan melaksanakan penilaian berkelanjutan. Berdasarkan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah fondasi penting dalam proses pembelajaran. Ketika seorang murid siap belajar, mereka akan lebih mudah menyerap materi, lebih termotivasi, dan mencapai hasil belajar yang baik. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Ketika seorang murid memiliki minat terhadap suatu pelajaran, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar, lebih mudah fokus, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Melakukan observasi murid. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang ke-6, menggunakan berbagai penilaian. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan strategi pembelajaran yang memfokuskan pada penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing murid. Dengan kata lain, guru tidak memberikan materi yang sama persis kepada semua murid, melainkan menyesuaikannya agar setiap murid dapat belajar secara optimal. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berisi pada penyesuaian cara murid belajar. Dengan kata lain, guru memberikan berbagai pilihan cara bagi murid untuk memproses dan memahami materi pelajaran. Sedangkan diferensiasi produk lebih berfokus pada hasil akhir atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Dengan kata lain, siswa diberikan pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran melalui berbagai bentuk produk yang berbeda-beda. Bagaimanakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan 2.1 yaitu agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru penggerak harus memiliki nilai reflektif, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan berpihak pada murid.
Dengan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak sudah memenuhi peran sebagai pemimpin pembelajaran yang baik. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat dengan mudah mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak terlebih dahulu harus membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.